Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Jumpa lagi bersama saya, Frater Jimmy, calon imam untuk Keuskupan Palangkaraya dalam permenungan hari ini. Pada hari ini bersama gereja kita memperingati Santa Clara. Permenungan kita akan diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, salam sehat. Semoga dimanapun kita berada, berkat Tuhan melimpah atas hidup kita. Pada permenungan kali ini saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan satu kata, yaitu kepedulian. Ya, mungkin akhir-akhir ini kita dihadapkan pada tantangan untuk mewujudkan kepedulian ini, yakni pandemi yang tak kunjung usai. Tentu kita juga harus senantiasa berjuang setiap hari untuk bagaimana caranya kita senantiasa sehat, juga terhindar dari bahaya virus corona ini. Jelas saja tantangan semacam ini bisa saja menjadi tantangan yang sangat berarti bagi kita untuk mewujudkan sikap kepedulian terhadap sesama. Nah, Injil pada hari ini kurang lebih mengajak kita bersama-sama untuk merefleksikan kembali bentuk kepedulian dalam diri kita. Di mana dalam cerita Injil tadi diceritakan bahwasannya kita semua diajak untuk berani menghindari dosa. Bukan hanya dosa terhadap diri kita sendiri, tetapi juga bentuk kepedulian menegur sesama dari tindakan salah maupun dosa. Menegur tentu sangat mudah untuk diucapkan, tetapi rasa-rasanya sukar sekali untuk kita kerjakan setiap hari. Ketika kita ingin menegur, tentu ada perasaan tidak nyaman dalam diri kita. Misalnya, jangan sampai orang yang saya tegur justru tidak terima, bahkan memusuhi saya, sehingga niat kita untuk menegur yang jelas-jelas kita tahu orang ini berbuat salah, justru kita tidak jadi menegur perbuatan salahnya tersebut. Para sahabat yang terkasih, berdasarkan ajakan Injil pada hari ini, kita harus berani mengambil sikap. Katakan benar jika benar, katakan salah jika salah. Namun sebaliknya, tentu kita harus berhati-hati. Jangan sampai
kita jatuh dalam sikap mudah menghakimi sesama. Jangan sampai kita mudah untuk mencari kesalahan sesama, sekecil apapun itu. Tetapi kita juga harus berani untuk melihat lebih dalam terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu. Apakah saya juga berani mengatakan pada diri saya ketika saya berbuat salah, ketika saya justru semakin menyimpang dari nilai-nilai kebenaran? Ini pertanyaan pertama yang sangat penting untuk kita refleksikan. Maka para sahabat yang terkasih, tentu pesan Injil pada hari ini bukan semata-mata kita gunakan untuk membenarkan diri, kemudian dengan mudah kita menjudge atau mencari-cari kesalahan sesama kita. Tetapi lebih daripada itu, mari kita juga berani untuk mengoreksi diri. Apabila kita telah berbuat salah, berbuat tindakan kejahatan, apalagi jatuh dalam tindakan dosa, beranikah kita mengatakan kepada diri kita bahwa kamu salah? Para sahabat yang terkasih, sekiranya permenungan pada hari ini menjadi bahan-bahan refleksi kita, terutama untuk semakin melihat diri kita, apakah kita sudah semakin baik dari hari ke hari, ataukah justru kita semakin menutup diri, atau bahkan kita tidak berani untuk memberi penilaian terhadap diri sendiri. Sabda Tuhan mengatakan apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga. Sebaliknya, apa yang telah kita lepaskan di dunia ini juga akan terlepas di surga. Maka mari kita mengikat nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai iman yang kita perjuangkan dari hari ke hari. Kita ikat seluruh berkat yang kita kumpulkan setiap hari. Dan sebaliknya kita lepaskan segala kelemahan diri kita, hal-hal yang membuat kita semakin terkungkung dalam belenggu dosa. Semoga kita dimampukan. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.